Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Namun pedang yang berasal darinya ini telah menyebabkan bencana besar di benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi. Itu membantu mendirikan keluarga kerajaan malam abadi tetapi juga menghancurkan keluarga kerajaan malam abadi. Hal ini telah membawa Xuan Yuan Wentian menuju kesuksesan tetapi juga menyebabkan kejatuhannya. Pada saat yang sama, hal itu juga menciptakan tragedi pribadi yang terjadi dalam dua kehidupan. Pedang iblis malam abadi di tangannya tiba-tiba mulai bergetar tidak teratur. Meski getarannya sangat ringan tapi Yun Ce bisa merasakannya dengan sangat jelas. Alisnya berkerut saat dia dengan cepat melepaskan pedang iblis malam abadi dan perlahan mundur beberapa langkah. Pada saat ini, gambar buram perlahan muncul di udara di atas pedang iblis malam abadi. Atau mungkin, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa gambar ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai buram karena gambarnya sangat tipis seperti kabut pagi, sangat tipis sehingga hampir mustahil untuk dirasakan sama sekali. Bahkan dengan penglihatan Yun Ce, dia hanya bisa melihat penampakan gambar ini. Fan Jue Chen, saat dia melihat gambaran jiwa yang sangat tipis itu, Yun Ce menggumamkan kata-kata itu saat perasaan yang sangat kompleks muncul di dalam hatinya. Gambaran jiwa yang tipis dan dangkal diam-diam menatapnya. Itu tidak mengeluarkan satu suara pun, juga tidak mengungkapkan emosi apapun. Yun Ce berkata, saat terakhir kali kita berbicara di alam iblis ilusi, aku berjanji kepadamu bahwa selama aku masih hidup, akan tiba suatu hari di mana aku akan membunuh Xuan Yuan Wentian. Jadi hari ini, saya berhasil memenuhi kata-kata itu. Akhirnya, aku bisa mati, Fan Jue Chen bergumam pelan. Bibir Yun Ce bergerak tapi dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Keempat kata pendek itu tidak mengandung sedikit pun emosi, namun Yun Ce bisa dengan jelas merasakan rasa sakit dan kesedihan yang terkubur di bawahnya. Bagi Fan Jue Chen, kematian adalah pelepasan yang luar biasa indahnya. Tapi setelah Xuan Yuan Wentian mencuri tubuhnya, Fan Jue Chen, yang telah kehilangan segalanya, berusaha mati-matian untuk hidup karena dia dengan putus asa menginginkan kesadarannya untuk terus ada. Meski ada rasa sakit dan dendam yang tiada taraf. Bahkan jika setiap momen dalam kehidupan ini mirip dengan keberadaan di dalam api penyucian, dia dengan keras kepala menolak untuk membiarkan sisa kesadarannya memudar. Karena dia tidak puas dengan apa yang terjadi. Tapi hari ini, dia secara pribadi menyaksikan kematian Xuan Yuan Wentian. Dengan kematian iblis jahat yang telah mengubah hidupnya menjadi sebuah tragedi, dia akhirnya bisa mati juga, dan dengan melakukan itu, dia akhirnya bisa dibebaskan dari kehidupan ini. Baginya, kematian selalu menjadi keinginan yang luar biasa. Setelah menghirup udara dalam-dalam, Yun Ce dengan tenang berkata, selain Xuan Yuan Wentian, orang yang paling kamu benci dalam hidupmu adalah aku. Namun, Anda masih menyelamatkan hidup saya 3 kali. Di luar kota Divine Phoenix, Anda memblokir Xuan Yuan Wentian, memberi Suer dan saya waktu untuk melarikan diri. Di wilayah salju es ekstrim, Anda memaksa Xuan Yuan Wentian pergi. Dan selama waktu itu di alam iblis ilusi, kamu adalah satu-satunya alasan kami bisa selamat dari bencana itu. Aku tidak melakukannya untukmu, suara Fan Jue Chen akhirnya membawa emosi. Saya melakukannya untuk Lingqi. Dia sebelumnya memberitahuku ini. Jika kamu mati, dia juga akan mati. Apakah kamu memiliki pesan yang ingin aku sampaikan padanya? Yun Ce bertanya, dadanya naik turun dengan berat. Bantu aku berterima kasih padanya, kata Fan Jue Chen, suaranya menjadi sangat lembut. Dialah yang membantuku merasa bahwa dunia ini bukanlah tempat yang kejam. Dialah yang membuatku merasa bahwa aku masih hidup. Saya mengerti, kata Yun Ce sambil sedikit menganggukkan kepalanya.
Dia mengerti bahwa kata kejam yang digunakan oleh Fan Juechen mengandung makna tersembunyi yang sangat kejam. Aku ingat kamu masih memiliki beberapa barang tersisa di Floating Cloud City. Aku akan menguburkannya di sana untukmu. Bagaimanapun juga, Floating Cloud City bisa dianggap sebagai rumah terakhirmu. Rumah, Fan Juechen dengan lembut menggumamkan kata itu. Yunce ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya berbicara, apakah kamu masih memiliki keinginan yang belum kamu penuhi? Mungkin, saya dapat membantu Anda memenuhinya. Mengingat sifat arogan Fan Juechen, Yunce mengira kata-kata itu mungkin melukai harga dirinya. Namun yang mengejutkan, Fan Juechen menatap lurus ke mata Yunce sebelum berbicara dengan suara yang sangat lambat dan tulus, dalam 1 bulan, ambillah Lingqi sebagai istrimu. Yunce benar-benar tercengang. Air matanya karena kamu. Senyumannya juga karena kamu. Saat dia melamun, itu karena kamu. Kata-kata yang dia ucapkan semuanya berasal dari Anda. Alasan dia menyelamatkanku juga karena kamu. Tapi kamu hanya kembali ke Floating Cloud City 3 kali sebulan dan semakin banyak wanita yang terus muncul di sisimu tapi kamu tidak pernah. Kata-kata Fan Juechen mengandung kemarahan yang tidak sedikit. Namun setelah itu, suaranya perlahan menjadi tenang lagi, tapi hanya kamu yang layak untuknya. Tidak ada orang lain yang seperti itu. Yunce dibiarkan linglung untuk waktu yang lama. Tapi setelah itu, senyuman tipis muncul di sudut bibirnya saat dia berkata, "Jadi, apakah ini termasuk pengakuanmu terhadapku?" "Semua kata-katamu benar-benar berlebihan," kata Yunce sambil tersenyum tipis. "Saat dia masih menjadi bibi kecilku, dia adalah bibi kecilku sendiri. Ketika aku mengetahui bahwa dia bukan bibi kecilku, maka aku semakin tidak punya alasan lagi untuk membiarkannya menjadi milik orang lain. Terlebih lagi, sekarang hari ini akhirnya tiba," kata Yunce sambil memiringkan kepalanya ke atas, matanya menjadi sangat hangat, "janji yang dibuat di antara kita berdua akhirnya terpenuhi." Fan Juechen diam-diam mengamatinya untuk sementara waktu. Setelah itu, dia perlahan berbalik, gambaran jiwanya yang tipis dan dangkal mulai bergetar. Yunce maju selangkah, "Fan Juechen, aku tidak lagi membencimu." 5 kata lembut itu adalah 5 kata terakhir yang diucapkan Fan Juechen dalam hidupnya. Citra jiwanya perlahan menghilang ke udara seperti sulur asap yang tertiup angin sepoi-sepoi. Yunce merasa seolah hatinya hancur berkeping-keping oleh sesuatu. Yunce membeku di tempatnya saat dia berdiri di sana memikirkan perasaan ini. Perasaan yang berat, perasaan asam dan pahit, perasaan yang menenangkan, perasaan yang begitu kompleks sehingga Yunce tidak bisa menggambarkannya. Mengamuk dengan kacau di hati Yunce. Bibirnya bergerak dan kata-kata terakhirnya kepada Fan Juechen sepertinya datang dari lubuk hati dan jiwanya yang paling dalam. "Terima kasih dan, maaf." Air laut sedikit beriak dan pada saat itulah gambaran jiwa Fan Juechen menghilang dengan baik dan benar-benar, tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Tubuhnya, jiwanya, kebenciannya, kesedihannya, kekhawatirannya. Segala sesuatu yang dimiliki dan dibuatnya telah lenyap selamanya dari langit dan bumi. Mungkin, di akhir hidupnya, dia mendengar kata-kata "aku minta maaf" keluar dari mulut Yunce. Hati Yunce terasa seperti ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya dan tidak hilang dalam waktu yang sangat lama. Fan Juechen sama seperti dia, keduanya adalah orang-orang yang telah menjalani 2 kehidupan. Tapi tidak peduli metode atau takdirnya, ada perbedaan besar di antara keduanya. Kehidupannya mirip dengan kisah-kisah luar biasa yang dijalin dari legenda, sedangkan kehidupan Fan Juechen adalah tragedi yang panjang, berlarut-larut, dan kejam. Keluarga yang dia miliki di kedua kehidupannya benar-benar hancur, dia telah kehilangan semua sanak saudaranya setiap saat. Pertama kali, keluarga Fan Juechen dibunuh oleh skema keji dan jahat dari Xuan Yuan Wentian. Kedua kalinya,
mereka dibunuh karena kemarahannya yang tidak terkendali. Setelah itu, Feng Juechen menemukan sisa jiwa Ye Mufeng dan memulihkan kenangan kehidupan masa lalunya. Awalnya, dia mengira akhirnya menemukan kerabat terakhirnya yang tersisa. Namun dia tidak pernah menyangka jiwa Ye Mufeng yang terdistorsi oleh dendam akan memberinya kebencian dan balas dendam alih-alih cinta kebapaan. Bertahun-tahun yang lalu, Ye Mufeng dan istrinya tidak menyia-nyiakan biaya atau upaya apapun untuk menggunakan seni terlarang malam abadi agar Feng Juechen bereinkarnasi ke dunia sekali lagi. Hal ini tidak hanya untuk melestarikan garis keturunan keluarga kerajaan malam abadi tetapi juga untuk memungkinkan putra mereka terus hidup. Namun ketika ayah dan anak akhirnya bersatu kembali, Ye Mufeng memaksanya menjadi alat balas dendam sekaligus dengan kejam menghilangkan harapan terakhirnya untuk hubungan kekeluargaan apapun. Dia jatuh ke dalam jurang balas dendam dan kebencian yang dalam, memaksa dirinya untuk jatuh dan menjadi iblis, menanggung rasa sakit yang luar biasa siang dan malam untuk mendapatkan kekuatan. Tapi dari awal hingga akhir, dia telah menari di telapak tangan Xuan Yuan Wentian. Di tangannya, kekuatan yang telah dia pertaruhkan segalanya untuk diperolehnya menjadi hadiah perayaan untuk Xuan Yuan Wentian dan bahkan tubuhnya sendiri telah dicuri darinya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang bisa memahami atau bahkan membayangkan kekejaman dan keputusasaan yang dialaminya. Mungkin, belas kasihan terakhir yang ditunjukkan kehidupan kepadanya adalah mengizinkannya bertemu Xiao Lingqi. Aku harap kamu bisa terbebas dari semua kekhawatiran di kehidupanmu selanjutnya, gumam Yunce dengan suara agak sedih. Namun setelah itu, matanya menjadi gelap dan redup. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa Feng Juechen sama dengan Xuan Yuan Wentian. Baik tubuh dan jiwa mereka telah dihancurkan, jadi meskipun dia tidak menanggung seni reinkarnasi terlarang, dia ditakdirkan untuk tidak pernah bereinkarnasi lagi. Dia telah lenyap selamanya dan sepenuhnya dari dunia ini. Yunce mengambil pedang iblis malam abadi, memasukkannya ke dalam tabut mendalam primordial. Bagaimanapun, itu bisa dianggap sebagai sisa dari Feng Juechen. Selain itu juga merupakan pedang iblis primordial asli. Meskipun tidak lagi berisi jiwa iblis dan tidak memancarkan aura yang kuat, ia masih menyembunyikan semacam rahasia yang luar biasa. Kakak Yun, kamu di mana? Teriakan cemas Feng Shuir tiba-tiba datang dari atas. Mata Yunce berbinar dan dia akan bergegas maju. Namun, ketika dia sedikit mengerahkan kekuatannya, seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa dan dia menarik napas dan berteriak, "Shuir, aku di sini." Kakak Yun, suara Feng Shui menjadi lebih cemas tapi ada sedikit kebahagiaan sekarang. Dengan sangat cepat, seberkas api menembus laut dan di bawah sinarnya, air laut langsung menjadi sangat melepuh. Shuir, Yunce mengikuti aliran air dan bangkit secara alami, dengan lembut memeluk Feng Shuir yang tampak seperti peri di laut menerkam ke arahnya. Kakak Yun, kamu menderita banyak luka. Feng Shuir memeluknya dengan kedua tangan, tidak sanggup melihat semua luka yang dideritanya, terutama dadanya, di mana luka sebesar mangkuk akibat pedang berdiri dan tulang dadanya yang berdarah dapat terlihat dengan jelas. Hanya beberapa cedera yang tidak penting. Adapun Xuan Yuan Wentian, bahkan jenazahnya pun tidak tertinggal, kata Yunce santai. Feng Shuir menjawab dengan lembut. Ketika dia mendengar suara Yunce, dia sudah mengetahui hasilnya. Kebanggaan dan kegembiraan yang memenuhi dirinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Apakah Yuanba dan yang lainnya baik-baik saja? Aula Sun Moon Divine dan Mighty Heaven Sword Regent pasti mencoba mengambil kesempatan itu dan menyerang, tanya Yunce. Dia meramalkan bahwa setelah dia dilempar ke laut oleh Xuan Yuan Wentian, Balai Ilahi Sun Moon dan wilayah pedang surgawi yang perkasa pasti akan mencoba menyerang sementara para anggota Suaka Raja Absolut dan Istana Samudera Tertinggi diserang dengan racun. Bahkan jika semua anggota Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace mati,
dia tidak akan peduli. Namun, Xia Yuanba juga ada di antara mereka. Untungnya, Feng Shue'er juga ada di sana, itulah sebabnya dia tidak perlu khawatir. Dia senang telah membawa serta Feng Shue'er, atas desakan permaisuri setan kecil. Jika tidak, dia tidak akan mampu menangani situasi kedua belah pihak. Feng Shue'er mengangguk, saya berhasil menahan mereka. Juga, saya tidak sengaja membakar Ye Meixi, sampai mati. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan tiba-tiba menghadapi api Phoenix saya secara langsung. Hah! Yunce tertegun, sebelum dia tertawa, dia tidak akan tahu kalau api Sueku mampu membakar 10 apinya sekarang. Suara Yunce tiba-tiba berhenti dan matanya menatap lebar-lebar. Shue'er, Suanyuan Wendaohe, dia tidak mati terbakar oleh Mukan. Tidak, Feng Shue'er menggelengkan kepalanya, dia dilindungi dari belakang. Aku hanya menghentikan orang-orang yang bergegas maju. Fiu, tidak apa-apa kalau begitu. Yunce diam-diam menghela nafas lega, Suir, ayo naik. Jika kita memakan waktu terlalu lama, Yuanba dan yang lainnya akan khawatir. Feng Shue'er tersenyum tipis saat dia dengan lembut membawa Yunce ke permukaan air. Setelah sekian lama, mereka akhirnya muncul ke permukaan dari laut dan melompat ke udara. Mereka mendarat di atas Supreme Ocean Palace, yang sepertinya baru saja mengalami bencana alam yang menakutkan. Suir, melihat kembalinya Feng Suir, Feng Hengkong dan yang lainnya yang sebelumnya takut maju dengan ekspresi gembira. Setelah itu, mereka melihat Yunce yang penuh luka di sampingnya dan langkah kaki mereka terhenti. Lautan biru sudah tenang selama beberapa waktu dan tidak ada lagi suara pertempuran. Kemunculan Yunce berarti, kakak ipar. Melihat Yunce, tubuh Xia Yuanba bergetar karena kejutan yang menyenangkan dan guru spiritual biru kuno yang berdiri di sampingnya juga berbicara dengan gelisah, Master Asgard Yun, Suanyuan Wentian, rubah tua itu, he. Yunce dengan lembut menjauh dari dukungan Feng Shui, memegang tangan mungilnya dan berkata sambil tersenyum, karena aku masih hidup, tentu saja dia sudah mati. Terlebih lagi, jiwanya telah hancur dan bahkan sisa-sisa jenazahnya pun tidak tertinggal. Ah, teriakan terkejut yang keras terdengar di langit Ocean Palace. Selain orang-orang dari Sun Moon Divine Hall dan Supreme Ocean Palace, wajah semua orang lainnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Bahkan tubuh Ku Fengyi, yang berada dalam genggaman Ziji dan masih bertahan pada nafas terakhir hidupnya, mulai bergetar hebat. Sebaliknya, wajah orang-orang dari Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Region pucat karena ketika mereka melihat Yunce muncul kembali, mereka sudah menebak hasilnya. Itu hebat. Guru spiritual biru kuno menghela nafas panjang, Master Asgard Yun, tindakanmu telah menyelamatkan seluruh benua langit yang mendalam. Pertama kali orang tua ini melihatmu, aku tahu namamu pasti akan mengguncang dunia. Namun, dia tidak menyangka kamu akan melakukan aksi seperti itu. Hehehehe. Sudut bibir Xia Yuanba ditarik ke belakang saat dia tertawa bodoh, begitu gelisah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Guru spiritual biru kuno terlalu baik. Saya tidak tertarik menyelamatkan dunia. Saya hanya membunuh seseorang yang harus saya bunuh. Jawab Yunce dengan jelas, sambil berjalan menuju Xia Yuanba. Kakak ipar, melihat Yunce, Xia Yuanba masih tertawa konyol, kamu mengalahkan Suanyuan Wentian, lalu, kamu adalah orang terkuat di dunia ini. Hoho, dia bukan hanya orang terkuat di dunia ini. Guru spiritual biru kuno menghela nafas berat, kekuatan Suanyuan Wentian sudah bisa dianggap belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Ye Mu Feng saat itu tidak bisa mendekat. Kini, Master Asgard Yun telah mengalahkan Suanyuan Wentian, dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat sepanjang sejarah benua langit yang mendalam.
Kekuatan Asgard Master Yun saat ini mungkin telah mencapai jalan ilahi yang legendaris dan jika dia ingin menghancurkan suaka Raja Absolut kita, tidak diragukan lagi itu akan menjadi tugas yang mudah. Kata-kata guru spiritual biru kuno bergema di telinga semua orang dan setiap kata terdengar seperti dia sedang menceritakan sebuah legenda. Namun, tidak ada satupun kata-katanya yang terasa berlebihan. Semua pusat kekuatan tempat suci ini, yang dulunya berdiri di puncak benua, saat ini sedang melihat pemuda yang berlumuran darah dan luka-luka dan mereka semua memiliki rasa rendah diri seolah-olah mereka sedang melihat puncak gunung yang tak terbatas. Terlebih lagi, dia baru berusia 20 tahun. Mulai sekarang dan seterusnya, 4 tempat suci tidak lagi menjadi puncak kekuatan benua langit yang mendalam. Yunce sendiri telah menggantikan 4 tempat suci, selanjutnya, dia telah menyusul mereka dengan selisih yang besar. Di sisinya, ada juga Feng Shuer yang telah melampaui level 4 tempat suci dan bisa memusnahkan guru suci dalam beberapa tarikan napas. Pada saat itulah semua orang menyadari fakta yang jelas. Di dalam benua langit yang mendalam dan bahkan alam iblis ilusi yang jauh, Yunce adalah penguasa yang tak terbantahkan dan absolut. Penguasa ini tidak datang dari tempat suci tapi setidaknya, mereka senang bahwa penguasa ini bukanlah Xuan Yuan Wentian. Master Asgard Yun, melihat Yunce berjalan mendekat, para ahli dari Absolute Monarch Sanctuary yang sedang disiksa oleh racun iblis mengulurkan tangan ke Yunce saat mereka berteriak minta tolong. Meskipun mereka berasal dari Tanah Suci, menghadapi orang terkuat dalam sejarah, yang telah membunuh Xuan Yuan Wentian, permohonan menyedihkan apapun tidak akan memalukan sama sekali. Namun, Yunce bahkan tidak memberi mereka pandangan dan langsung pergi ke sisi Xia Yuanba dan memberinya 4 pelet yang mengeluarkan aura dingin sebelum menamparkan dadanya untuk membantunya memperbaiki khasiat obat dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan Jalan Agung Sang Buddha untuk menyuntikkan energi langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, wajah pucat Xia Yuanba menjadi kemerahan sekali lagi dan ekspresi rasa sakitnya sangat berkurang. Xia Yuanba membuka mulutnya, mengangkat lengannya dan mendorong lengan Yunce menjauh, "Kakak ipar, aku baik-baik saja. Cederamu sangat serius, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku." "Tidak apa-apa, luka seperti itu pada dasarnya bukan apa-apa bagiku," jawab Yunce dengan mudah. Jika lukanya menimpa orang lain, meskipun orang tersebut tidak mati, dia akan kehilangan separuh nyawanya. Tapi bagi Yunce, dia tidak perlu melakukan apapun dan dia akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Ketika telapak tangan Yunce meninggalkan dada Xia Yuanba, pernapasan Xia Yuanba juga kembali normal. Dia yang awalnya sangat lemah, menggoyangkan lengannya dan berdiri dengan mantap, menyebabkan pusat kekuatan di sekitar tempat suci yang menyaksikan menjadi terpesona. Asgard Master Yun, melihat Yunce akhirnya bebas, Ziji menggerakkan tubuhnya dan memohon dengan sikap rendah hati, "Orang tua ini sendiri tahu, bahwa Ocean Palace dan Sanctuary telah berturut-turut mengecewakanmu 2 kali. Tapi, kami sudah tahu kesalahan kami. Asgard Master Yun juga harus tahu bahwa hati kita tidak seburuk Aula Sun Moon dan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Semoga Tuan Asgard Yun berkenan dan murah hati, dan membantu kami." Yunce berbalik dan menatap Ziji. Matanya sama sekali tidak tergerak, "Selain kebaikan yang hampir menyebabkan kematianku, Ocean Palace-mu tidak ada hubungannya denganku. Jika saya bisa menyaksikan runtuhnya Ocean Palace Anda, saya akan sangat gembira. Wajah-wajah mengerikan yang kalian semua miliki ketika kalian semua mencoba membunuhku karena keserakahan pribadi kalian saat itu, aku masih mengingatnya dengan jelas. Tapi kamu memintaku untuk menyelamatkan kalian semua sekarang. Aku, Yunce, tidak serendah itu." Wajah Ziji berkerut kesakitan. Namun, semua yang diracuni adalah tokoh inti Istana Samudera. Jika mereka semua mati,
bukan hanya nyawa mereka yang hilang tetapi juga sejarah 10.000 tahun Ocean Palace. Dia hanya bisa terus memohon dengan menyedihkan, Master Asgard Yun, antara kamu dan aku, ada sedikit hubungan, dapatkah kamu melihat? Hubungan. Ekspresi Yunce berubah dan dia menjawab dengan marah, karena kita memiliki sedikit hubungan, maka selama konferensi pedang iblis, ketika aku dipaksa mati, kenapa kamu tidak menyampaikan sepatah kata pun untukku? Zizi membuka mulutnya tapi benar-benar terkejut. Di antara 4 tempat suci, satu-satunya yang berbicara mewakiliku adalah guru spiritual biru kuno. Yunce berkata dalam-dalam, aku mengingat dendamku dan mengingat kebaikan yang ditunjukkan kepadaku dengan lebih jelas. Selanjutnya, hubungan apa yang kita miliki? Itu selalu merupakan perdagangan dengan nilai yang setara. Barang-barang yang saya beli dari Black Moon Merchant Guild Anda, saya belum pernah berhutang pembayaran. Memasuki sarang setan pembantaian bulan, saya juga membayar dengan syarat yang Anda puas. Bahkan ketika kamu juga memberitahuku berita tentang Chu Yue-chan, itu hanya untuk memanfaatkanku melawan Mighty Heaven Sword Regent. 3 kata Chu Yue-chan dengan kasar memicu pasangan Ling Yuefeng dan Suan Yuan Yufeng yang bersembunyi jauh. Mereka, yang benar-benar kehilangan dukungan, gemetar ketakutan sementara Suan Yuan Jue, yang menghalangi bagian depan mereka, juga berkeringat, tidak berani bernapas terlalu berat. Zizi tidak bisa menjawab. Tubuhnya yang terus-menerus berputar kesakitan hampir mengeluarkan seluruh keringatnya. Namun, hanya dia yang tersisa yang bisa berbicara dengan Yunce. Untuk melindungi Supreme Ocean Palace, dia harus melakukan apapun dan tidak bisa mundur. Karena ini adalah hubungan yang dibangun berdasarkan kesepakatan, maka dengan banyaknya transaksi yang dilakukan Master Asgard Yun dengan yang lama ini, Master Yun harus tahu bahwa yang lama ini tidak akan kembali ke dunianya. Selama Master Yun ingin menyembuhkan Supreme Ocean Palace milikku, Supreme Ocean Palace milikku, bersedia berada di bawah perintah Asgard Master Yun. Kami tidak akan pernah melanggar perintah apapun yang diberikan oleh Master Yun. Kata-kata Zizi membuat para ahli istana lautan tertinggi di belakangnya tiba-tiba mendongak, namun kepala mereka perlahan-lahan dimiringkan ke bawah lagi. Sebenarnya, mengingat kekuatan Yunce saat ini, dia tidak mungkin membutuhkannya untuk apapun. Yunce tertawa dingin, sebelumnya, kalian semua tidak mau membungkuk dan tidak mau mengabdi pada Suan Yuan Wentian bahkan dalam kematian. Tapi kamu sekarang rela sujud padaku. Tidak, bagaimana bisa Suan Yuan Wentian ditempatkan pada persyaratan yang sama dengan Master Asgard Yun? Zizi bertanya dengan sangat tulus. Apa yang dikatakan orang tua ini, sepenuhnya benar. Selama, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Mata Yunce sedikit menyipit, berbicara tentang kesepakatan, Tuan Zi malah mengingatkanku. Memang benar, orang yang hidup lebih berguna daripada orang mati. Aku tidak tertarik pada istana samudera tertinggi milikmu, tetapi pada persekutuan pedagang bulan hitam, aku tertarik. Baiklah, biarkan aku membuat kesepakatan denganmu. Yunce melipat tangannya di dada, aku bisa menyembuhkan racun untuk kalian semua tapi mulai tahun ini dan seterusnya, persekutuan pedagang bulan hitam harus menyerahkan 30% keuntungannya kepada keluarga kekaisaran Blue Wind. Zizi mengangkat kepalanya dalam sekejap dan berkata dengan kaget, 30%. Ketika Dong Fangxiu dan Qin Wuxiang, yang bersembunyi di sudut terjauh dan paling terpencil dari tempat itu, tiba-tiba mendengar kata-kata Yunce, mereka sangat terkejut hingga hampir melompat ke udara pada saat yang bersamaan. Organisasi macam apa yang dimaksud dengan Black Moon Merchant Guild? Gabungan kekayaan semua negara di benua langit yang mendalam selain negara Phoenix Suci pasti tidak akan mampu menyamai satu persekutuan pedagang bulan hitam. Status dan landasan sejarah keenam negara ini masih jauh dari sebanding dengan persekutuan pedagang bulan hitam.
Gagasan macam apa yang merupakan 30% dari total pendapatan Persekutuan Pedagang Bulan Hitam, itu adalah angka astronomi yang bahkan tidak dapat dipahami oleh Dong Fangxiu dan Qin Wuxiang. Selain itu, transfer uang yang dibicarakan Yun Ce adalah murni penghormatan. Keluarga Kekaisaran Blue Wind tidak perlu terikat oleh kondisi atau kesulitan apapun. Faktanya, keluarga Kekaisaran Blue Wind bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam bagian manapun dari proses atau administrasi dan pengelolaan uang, mereka hanya mengambil uangnya, murni dan sederhana. Terlebih lagi, mereka mengambil 30%, ini jauh lebih buruk daripada sekadar menguliti Persekutuan Pedagang Bulan Hitam, ini bahkan memakan 1 pon daging mereka juga. Selain itu, proses ini akan diulangi setiap tahun. Ini jelas merupakan kasus paling kejam dalam mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma sepanjang sejarah benua langit yang mendalam. Jika Blue Wind Nation menerima kekayaan sebesar itu setiap tahunnya, kekuatan nasional mereka pasti akan melonjak. Ini, Persekutuan Pedagang Bulan Hitam adalah hasil kerja dan usaha sepanjang hidup Ziyi. Itu adalah sesuatu yang secara praktis mirip dengan kehidupannya sendiri. Pada saat yang sama, itu juga merupakan jalur kehidupan yang mendukung seluruh istana lautan tertinggi. Jika 30% mereka dirampok setiap tahun, tidak diragukan lagi itu sama dengan memotong dagingnya sendiri dengan kejam. Itu juga setara dengan memotong 30% jalur kehidupan yang mendukung istana lautan tertinggi. Master Asgard Yun, mungkinkah kita bisa menegosiasikan ini sedikit? 20%, bagaimana kalau 20%? Ziyi memasang ekspresi tersiksa di wajahnya dan seseorang tidak tahu apakah itu karena racun iblis menggerogoti tubuhnya atau karena dia harus membagi hal yang paling berharga dalam hidupnya. Terlebih lagi, sebagai seorang pebisnis, sudah menjadi nalurinya untuk berusaha mengurangi kerugiannya. Oh, sepertinya Tuan Zi tidak terlalu senang dengan ketentuan perjanjian ini, kata Yun Ce sambil tertawa kecil. Tidak apa-apa, saya akan menyetujui dan bernegosiasi sebentar. Jadi bagaimana denganmu, menawarkan 40% setiap tahun? Apa? Seluruh tubuh Ziyi bergetar hebat. Dong Fangxiu dan Qin Wuxiang gemetar lebih hebat lagi. Oh, mungkinkah Tuan Zi masih merasa tidak puas dengan pengaturan ini? Yun Ce bertanya sambil tersenyum tipis. Tidak. Ziyi dengan panik dan cemas melambaikan tangannya, 40%. 40%. Hati Ziyi berdarah dan dia merasa benci pada dirinya sendiri. Membenci kenyataan bahwa reaksi pertamanya sebenarnya adalah mencoba dan melakukan tawar-menawar, dia sebenarnya berpikir untuk mencoba tawar-menawar dengan Yun Ce dari semua orang. Bagus sekali, kata Yun Ce sambil mengangguk puas, hanya 40%. Bukannya saya meminta 70 atau 80%. Pada akhirnya, aku, Yun Ce, masih belum bisa menjadi tipe orang yang mengandalkan kekuatannya untuk memeras orang lain. Karena aku sudah berjanji, biarlah diselesaikan dengan ini. Ziyi terdiam. Setelah Yun Ce selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kirinya dan cahaya pemurnian berwarna hijau zamrud segera menyelimuti semua orang di Supreme Ocean Palace yang telah terkena racun iblis. Dalam rentang beberapa napas pendek, hampir semua racun iblis telah dibersihkan. Orang-orang yang terkena dampak merasakan rasa sakit di tubuh mereka yang dimakan berkurang drastis sebelum perasaan itu berangsur-angsur hilang sama sekali. Hanya saja tubuh mereka sudah lama terkorosi oleh racun iblis, jadi mereka masih membutuhkan jangka waktu sebelum bisa pulih sepenuhnya. Kami berterima kasih kepada Tuan Asgard Yun karena telah menyelamatkan hidup kami. Beberapa yang mulia yang berada di kepala istana samudera tertinggi bangkit dan membungkuk ke arah Yun Ce saat mereka berbicara. Meskipun mereka telah membayar harga yang sangat mahal, setidaknya mereka berhasil lolos dari penderitaan dan momok kematian yang mengerikan itu. Dan karena itu, Supreme Ocean Palace juga bisa diselamatkan. Terlebih lagi, mereka bukanlah Ziyi,
jadi mereka tidak memahami dengan jelas apa maksudnya menyerahkan 40% pendapatan persekutuan pedagang bulan hitam setiap tahunnya. Istana Samudera ini telah mengalami bencana besar, jadi kerusakan yang ditimbulkan pasti cukup parah, kata Yun Ce dengan lembut. Jika kalian semua masih ingin terus terapung di atas samudera biru ini, maka perlahan-lahan kalian bisa memperbaikinya. Jika kamu tidak ingin melakukannya, sumber energi hitam di dalam sarang setan pembantaian bulan yang berada di selatan dari sini telah menghilang. Jadi penghalang pelindung itu bisa saja dihilangkan sejak lama dan kalian semua tidak punya alasan lagi untuk terus mengawasi tempat ini. Beberapa yang mulia saling bertukar pandang sebelum pemimpin mereka, yang mulia ungu, menangkupkan tangannya ke arah Yun Ce dan berkata, masalah ini, saya berterima kasih kepada Master Asgard Yun karena telah memberitahu kami tentang hal itu. Ziji, yang telah lolos dari cengkeraman racun iblis, telah menghirup dengan berat dan perlahan beberapa kali. Dia memeluk Ku Fengyi yang sekarat saat dia berdiri. Ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan dan duka saat dia berkata, Master Asgard Yun, lelaki tua ini tahu betul bahwa aku tidak punya wajah untuk memohon padamu untuk memaafkan kesalahan yang telah dilakukan penguasa lautan, tapi dia hampir mencapai akhir dari tambatannya dan dia ditakdirkan untuk meninggal dunia. Jadi saya mohon agar Master Asgard Yun mengizinkan yang tua ini pergi sebentar dan membawanya ke tempat yang tenang. Ku Fengyi saat ini terbaring meringkuk di pelukan Ziji, tubuhnya berlumuran darah dan auranya setipis benang halus. Dia tidak lagi memancarkan kekuatan dan prestise seperti biasanya. Dia juga tidak lagi memancarkan aura yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Faktanya, Yun Ce hampir tidak bisa merasakan aura energi dalam dari tubuhnya. Energi iblis berbisa dan jahat milik Xuan Yuan Wentian hampir sepenuhnya melumpuhkan kekuatan mendalam Ku Fengyi. Ini mungkin Ku Fengyi yang paling tidak berdaya dan lemah sepanjang hidupnya, tapi paling tidak, ada seorang pria yang terus memeluknya erat-erat melalui cobaan ini dan meskipun pria itu juga harus menanggung penderitaannya, rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh racun iblis, dia tidak membiarkannya pergi kapanpun. Bahkan para tokoh dikdaya Istana Samudera tertinggi hanya ingat dengan jelas bahwa mereka adalah suami istri saat ini. Ziji memeluk Ku Fengyi, wajahnya tertutupi topeng kaku saat dia perlahan berjalan pergi, punggungnya dibayangi oleh kesunyian yang sulit digambarkan. Yun Ce berbalik saat keputusasaan yang dia rasakan ketika dia memeluk Linger bertahun-tahun yang lalu terlintas di benaknya.